Nulisnya, saya senang sekali membaca tulisannya dan itu men-trigger saya untuk bisa belajar, oh, kapan dia menyampaikan ide yang begini, bagaimana cara dia menyampaikan, kita bisa belajar. Iya. Jadi itu membuat banyak hal bagi kita sebenarnya. Kayak kita bisa belajar satu hal dari orang yang sebenarnya tidak benar-benar kita temui secara fisik. Iya, Tapi iya, dengan kecanggihan teknologi sekarang, benar. dengan kemajuan informasi, kita bisa belajar banyak gitu dari mereka. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Sahabat semua, informasi memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan kapasitas siapapun yang sedang melakukan aktivitas apapun. Banyak hal, informasi yang dimaksudkan kita dapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah media. Nah, bagaimana cara orang untuk mendapatkan informasi dan bagaimana perkembangan media dari waktu ke waktu? Simak penuturan saya dalam sebuku Inspiring Like a Book. Saya lahir di Biren dan sebagian waktu juga dihabiskan oleh orang tua di sana. Mereka membangun karirnya masing-masing gitu ya. Kebetulan ayah saya itu pekerja pemerintah dan ibu saya itu ibu rumah tangga dan banyak hal yang saya rasakan waktu masa kecil ya. Masa kecil itu yang sangat terendorse dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Salah satunya itu disiplin, banyak belajar, terus banyak mendengar, banyak melihat pengalaman orang lain gitu. Nah, kalau bicara tadi tentang media, sebenarnya waktu dulu kan kita nggak pernah tahu ya bakal akan terjun di media atau apa gitu. Hanya memang saya punya ingatan yang kuat tentang abangnya dari ayah saya, ya gitu. Abangnya ayah itu punya aktiviti media, pekerjaan media pada saat itu. Kebetulan beliau tuh merintis sebuah media massa di Sumatera Utara. Gitu namanya Patriot ya waktu itu, dan kami itu sering sekali diceritakan bagaimana kalau kita bilang kisah abangnya dari ayah tersebut membangun membranding itu gitu ya, apa yang dilakukan, bagaimana sepak terjangnya waktu itu di Medan gitu, dan terus ternyata itu masuk dalam alam bawah sadar ya, berpikir gitu. Terus saya merasakan diajari menulis juga. Bahkan saya sudah tahu 5W1H itu ketika saya masih SD SMP. Wow. Tapi saya nggak ngerti tuh secara teori apa, baru belakangan belajar gitu kan ya. Jadi ayah pulang dari kantor membawa koran, terus membawa buku, dan mungkin kalau ditanya jajanan apa sih yang paling sering dioleh-olehin oleh orang tua pulang dari manapun, itu buku sepertinya. Buku, dan ayah saya juga suka misalnya di kantor tuh ada majalah-majalah yang dibagikan gitu ya, yang mungkin dibaca oleh orang umum juga dibawa ke rumah. Dan waktu itu saya kan nggak ngerti ya, nggak paham nih kenapa orang memberitakan informasi di majalah, kenapa orang masuk di koran gitu ya. Ada hal-hal yang positif sebenarnya, yang itu jadi kayak frame juga untuk paham bahwa oh ini kerjaan waktu itu belum ada yang belum detail betul menjelaskan bahwa itu profesinya wartawan seperti itu ya. Dan saya punya saudara juga yang kerja di pada saat itu kalau nggak salah namanya Departemen Penerangan ya. Yang kalau misalnya mau bulan puasa, halo-halo di kampung kan. Benar-benar. Misalnya ada apa, perayaan dan lain-lain gitu. Jadi satu sisi saya pernah berpikir gini, asik juga ya kerjaan mereka gitu. Mereka tuh memberitahukan kepada orang lain gitu kan ya, tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh orang-orang di belakang itu gitu. Nah, tapi namanya waktu itu masih anak kecil ya. Jadi belum terlalu banyak yang saya paham gitu. Nah, kemudian ayah saya itu justru inginnya saya itu tidak nyemplung di bidang itu. Dia inginnya saya mengajar. Dia senang sekali saya sebagai guru, sebagai dosen. Belakangan akhirnya cita-citanya
tercapailah, Allah mudahkan gitu kan. Walaupun dalam perspektif pada saat itu inginnya jadi teknokrat, inginnya jadi ini, jadi dokter dan lain-lain. Cita-cita kebanyakan orang tua lah pada saat itu. Nah, akhirnya saya sekolah, saya pernah merasakan bahwa belajar yang banyak, belajar yang panjang pasti akan menghasilkan juga sesuatu yang positif gitu. Cuma memang tipikalnya saya senang belajar banyak hal gitu. Ya, jadi walaupun saya udah belajar satu, saya pengen ada kecenderungan gemar belajar gitu. Jadi kalau dalam talents mapping itu saya tuh learner gitu. Saya senang membaca, belajar banyak hal gitu, dan banyak yang bisa jadi dampak positif bagi saya sebenarnya. Dan itu kalau cerita masa kecil tidak ada yang terlalu istimewa, tapi saya sangat mengingat ayah mengajarkan menulis. Saya punya abang yang sudah almarhum dan juga seorang wartawan, dan dia juga sering mengajak saya membantunya untuk mempersiapkan dokumen, naskah-naskah. Saya tahu bagaimana prosesnya mengirimkan berita ke redaksi. Pada saat itu belum ada internet kan, 10-20 tahun yang lalu. Jadi saya masih ngelihat tuh ayah saya, Pak Wa gitu ya. Kemudian abang masih mengetik tuh di mesin ketik. Ya kalau salah dihapus lagi, diketik ulang. Waktu itu mungkin redaksi menghindari jangan sampai ada typo-typo ya. Ada stipos dan lain-lain gitu dalam pengetikan. Kemudian di print ya. Waktu itu bukan print ya. Setelah selesai diketik, diambil kertasnya, dilipat, dikirimkan ke pengiriman gitu ya, kayak bus gitu. Baru diterima di Medan kantornya. Kemudian besoknya kita berlomba-lomba untuk membaca apakah tulisan ayah, apakah tulisan abang itu terbit pada hari itu gitu. Ketika terbit terus dibincang-bincangkan gitu. Jadi sebenarnya yang membawa semangat untuk menulis, untuk paham, untuk senang dunia komunikasi, dari situ sih sebenarnya. Itu mulai dari situ. Walaupun banyak hal itu ya step by step kan kita lalui ya, seiring zaman lebih ke depan gitu, Faisal. Jadi saya menyadari senang pada dunia media dan menulis itu tuh sebenarnya kelas 3 SMP. Kelas SMP. Jadi almarhum ayah saya seorang pegawai negeri, anaknya banyak. Tentu untuk kita mendapatkan sesuatu tuh nggak gampang. Misalnya pengen beli buku baru, pengen beli ban sepeda baru, event gitu kan. Nah waktu itu ayah bilang, sebenarnya ada loh beberapa pekerjaan yang kalian nggak perlu capek, tapi kalian bisa juga menikmatinya dengan halal uangnya gitu. Artinya kalau misalnya kita menunggu uang jajan dari orang tua, seringnya kan memang ya tidak yang kita bayangkan ya. Misalnya uang jajan SD berapalah gitu kan ya. Nah, terus tapi kembangkan kemampuannya apa gitu. Nah, saya punya abang saya tuh hobi sekali olahraga. Jadi waktu itu dia senang mencoba ini, naik sepeda keliling Indonesia segala macam. Nah, tapi ayah bilang kayaknya saya nggak seperti tipe itu. Saya nggak kuat nih fisik atau yang kayak gitu. Mungkin kalau mau pun nanti di perjalanan payah dijemput kan. Gitu. Jadi saya ngerasa apa ya gitu ya. Tapi setiap kali saya di sekolah, guru-guru sering kali mengutus saya ya untuk ikut berlomba kayak gitu. Saya nggak tahu apakah itu dipilih berdasarkan memang pada saat itu dia melihat ada potensi, atau mungkin nggak ada anak lain gitu kan. Itu belum terlihat jelas. Nah tapi saya ingat kelas 1 SMP. Saya diminta untuk mewakili sekolah untuk nulis lomba menciptakan puisi, gitu. Nah, kami punya tetangga pada saat itu yang menurut saya tuh saya mengidolakan sekali keluarga itu, ya keluarga yang sederhana, tapi anak-anaknya diajarkan berbisnis. Setiap pagi ada anak perempuannya yang bersepeda mengantarkan kue, gitu kan ya. Terus guru saya pada saat itu bilang, ambillah tema-tema puisi yang sangat dekat dengan kehidupan kalian. Nah, saya langsung ingat kepada anak gadis kecil itu. Jadi puisi pertama saya judulnya Cerita Gadis Kecil. Jadi itu menang juara 3 nasional lomba cipta dan baca puisi ulang tahun PT PIM Pupuk Iskandar Muda pada saat itu. Tapi eventnya nasional. Nah, terus pada saat itu saya kirimlah
gitu. Terus sajak saya itu dikurasi oleh kakak saya. Kakak saya yang perempuan, dia sekolah di ilmu kimia, tapi senangnya menulis. Kami rata-rata begitu sepertinya gitu. Nah, menulis terus dia bilang, coba misalnya kakak lihat dulu gitu, ini udah benar belum gitu kan. Biasanya kan kita biasanya prosanya A, B, gitu kan yang kita pahami. Tapi ternyata pada saat itu menurut kakak saya sudah menulis tuh agak lumayan bagus gitu. Temanya sudah seperti orang mulai bilang ini bagus, tapi saya nggak paham kalau itu tuh bagus atau tidak. Imajinasi kita sudah mulai tumbuh gitu. Jadi puisinya itu tentang cerita gadis kecil, tentang bagaimana aktivitas dia pagi, tentang suara burung, tentang perjalanan dia bersepeda dan lain-lain gitu. Nah sudah selesai itu, tiba-tiba sebulan atau 2 bulan kemudian diumumkan menang gitu. Nah pada saat itu ketika menang harus diantarkan oleh salah seorang orang tua, ayah atau ibu. Nah, waktu itu saya diantarkan oleh ibu saya, almarhumah ibu saya. Dan di situ saya merasakan bahwa orang tua pada saat itu mulai menyiapkan panggung besar untuk anak-anak yang mau maju. Kayak itu sampai sekarang saya pun ketika sudah menjadi orang tua jadi teringat. Nah itu, jadi panggung itu adalah kehadiran mereka. Betul. Dalam semua aktivitas anak dan dukungan. Nah jadi di situ saya melihat bahwa kayaknya ini nih kayaknya saya kembali kepada apa yang ayah saya bilang. Ini kayaknya bisa jadi sebuah hobi, kesenangan dan menghasilkan rezeki yang halal juga. Nah dari situ saya melihat kayaknya potensi ini perlu digali. Nah terus waktu itu ibu juga almarhumah ibu saya mensupport saya untuk lomba ini, lomba itu dan lain-lain. Even bahkan kalau saya nggak dikirim sekolah pun, kalau ada perlombaan itu menerima peserta umum, pasti saya akan hadir membersamai teman saya saling bersaing gitu. Tapi ya sih ketika menang besoknya baru teman nggak dikirim, saya yang dikirim lagi gitu ya. Pada saat itu dan saya melihat sebenarnya dunia media pada saat itu belum seterbuka sekarang, belum seluas sekarang gitu. Kalau sekarang kan semua orang bisa menjadi presenter, semua orang bisa menjadi pemilik media dalam tanda kutip, mesti platformnya kayak di YouTube atau apa gitu. Nah waktu itu belum gitu, sehingga kalau kita mau mengirimkan karya kita ya kayak saya bilang di awal tadi, effortnya luar biasa. Kita mengetik, ya, terus ketikannya dikurasi lagi, dibaca, diketik ulang, dikirimkan lewat pos pada saat itu ya, belum ada kompetitor yang lain. Nah itu tuh kita nggak bisa tahu kan tulisan kita udah terima atau belum. Nah di kelas 3 SMP saya pertama kali mengirimkan puisi saya ke Serambi Indonesia. Kelas 3 SMP. Judulnya Awan yang Tidak Setia. Nah, waktu itu saya lupa nama ininya ya. Nama kalau nggak salah itu kan ada redakturnya gitu ya. Sampai pernah ditemukan sama abang saya. Ini loh adik saya yang mereka temanan gitu. Tapi ini yang sering ngirim puisi. Tapi anak-anak mengirimkan saja seperti orangnya sudah dewasa kesannya gitu. Padahal tuh nggak akan berkisah tentang relasi percintaan dan lain-lain, tidak. Awan yang Tidak Setia itu hanya berkisah tentang kami pernah tinggal di Takengon waktu itu, tapi selalu musim hujan. Nah, yang saya maksudkan awan yang tidak setia itu adalah kalau awannya nggak bergeser, mungkin hujannya nggak akan turun gitu. Sebenarnya lebih ke efek kita nggak punya jam main lagi gitu kan ya. Hal-hal yang seperti itu. Saya menulis puisi juga tentang bagaimana ayah agak memaksa tidur siang, gitu kan ya. Itu jadi puisi juga, jadi tulisan juga. Nah terus lama-kelamaan ayah saya melihat nih kayaknya punya bakat. Terus tapi saya tidak masuk justru ke misalnya kayak jurusan bahasa Indonesia, tidak gitu. Karena waktu itu saya pikir untuk berkarya bisa dari bidang apapun. Karya itu kan tidak akan pernah terhenti. Effort kan itu kan ada effort yang dibuat. Nah ketika itu saya merasa bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya kalau serius ya, kalau benar-benar terus akan kita lakukan itu akan sebuah rintisan loh sebenarnya. Kalau orang mau nyebutnya sebagai mahakarya, itu kan kalau sudah ada masterpiece-nya. Kalau sebelumnya kan itu kan rintisan apa yang dilakukan seperti itu. Nah, gitu. Ada effort-effort seperti itu. Nah, lalu terpikir saya pengen menjejakkan kaki di Jakarta. Pada saat itu
kepikiran gimana ya caranya supaya bisa ke Jakarta gitu. Waktu itu Jakarta tuh kan kesannya kayak wah hebat ya untuk anak kelas 3 SMP. Kelas 2 ya kalau saya nggak salah. Terus ketika ayah pulang, ayah bercerita juga ketika dia pulang dinas, oh di Jakarta tuh begini, Jakarta tuh begini gitu. Tapi lebih kepada hal-hal yang terkait dengan buku-buku gitu. Aksesnya gitu gampang. Kalau kita ke perpustakaan, pustakaannya lengkap gitu. Nah terus saya pikir Jakarta oke. Tapi belum terpikirkan pada saat itu seperti apa. Terus ayah bilang kenapa tidak di-challenge saja dirinya untuk mengirim karya-karya misalnya ke media Jakarta. Terus saya kirimlah ke majalah Bobo, ke Ananda pada saat itu. Kisah-kisah gitu. Pernah saya minta kamera ayah saya, kita nyebutnya Tustel ya pada saat itu ya, untuk motokan aktiviti teman saya, terus dikirimkan ke majalah Bobo dan Ananda, dan itu sempat diterima. Nah, waktu itu sempat dipublikasikan di situ. Terus saya pikir, wah ternyata ruang media itu sangat luas. Dan ayah waktu itu bilang, ini mungkin 10 tahun lagi akan lebih dahsyat dari sini. Semua orang mungkin akan punya, waktu itu kan kita ngomongin mesin ketik ya. Pada saat itu kok belum ada komputer. Ini teknologinya pasti akan hebat sekali, ini akan segala macam. Nah, biasanya itu importnya. Kalau mau beli sepeda, akhirnya bisa dapat sepeda dengan uang sendiri, bisa beli sepatu dengan uang sendiri, itu pasti ke SMP. Bisa beli buku, dan saya paling senang membaca buku. Dan waktu itu memang harus ke toko buku kan ya. Nah kalau mau buku yang bagus, pasti saya harus simpan uang, titipkan ke ayah. Ketika ayah ke Medan atau ke Jakarta, dia akan beli buku itu. Gitu. Jadi kayak sekarang nggak segampang kita pesan online dan lain-lain. Jadi import untuk belajar sebenarnya sangat luas. Dan kalau misalnya pekerjaan media pada saat itu, saya melihat kayak abang saya, kalau meliput itu pagi malam dia punya rencana liputan. Besoknya udah harus naik motor ke sana, terus buat tipe rekam itu ya, direkam gitu. Pulangnya jam 3, jam berapa siang liputan, dia mulai di rumah sudah mulai mengetik gitu kan, dengan naskah-naskahnya. Jadi menurut saya tuh pekerja media adalah orang-orang yang sangat memiliki kontribusi luar biasa di negeri kita, Indonesia ini. Setiap hari menyajikan berita, ya mengolah dari namanya informasi, menjadi produk berita, jadi knowledge, dan akhirnya jadi wisdom kan, buat masyarakat gitu. Dan pasti ada import yang luar biasa. Mungkin ninggalkan istri, anak, dan lain-lain gitu ya. Rata-rata pekerja media dulu begitu Bang. Begitu. Banyak jam yang di luar. Banyak jamnya di luar. Ketimbang bersama keluarga ya. Sekarang kan jurnalis agak lebih dimudahkan ya. Kalau misalnya medannya tidak tertempuh, bisa by phone. Sangat ya. Walaupun dulu importnya mungkin kalau langsung ya, itu akan punya kayak ada warna tersendiri lah. Dan satu lagi, mereka sangat kuat belajar. Saya melihat ya sangat kuat belajar. Kalau misalnya tidak tahu suatu hal itu, mereka gali dulu baru mereka tuliskan, bicarakan dan lain-lain seperti itu. Dan itulah kisah-kisahnya yang menurut saya yang berada di lingkungan saya, sehingga jadi mencintai dunia media sampai sekarang. Kalau sekarang udah Z juga di situ, milenial juga di situ, dan semua hal mungkin mereka bisa akses gitu ya. Nah kalau berbicara import ya sebenarnya sekarang tuh kan lebih dimudahkan ya, lebih dimudahkan. Kalau kita misalnya ingin tahu bagaimana pelaksanaan salat tarawih misalnya di Mekah misalnya, kita bisa langsung searching. Pasti nanti ketika searching ada dapat TV official yang menyiarkan dan lain-lain, kan lebih gampang gitu. Lebih gampang. Nah lebih gampang itu ada dua gendang yang muncul ya, positif dan negatif gitu. Positifnya mungkin orang yang ingin belajar banyak akan gampang mengaksesnya dengan banyak, dan dia bisa belajar banyak menganalisa, belajar banyak tahu, dan dia bisa menginterpretasikan juga dari situ. Nah itu positifnya. Kalau negatifnya mungkin orang akan terbiasa dengan jalan pintas. Jalan pintasnya adalah kalau nggak belajar dengan serius lagi, kalau mau tentang ini ya udah gitu. Mungkin tugas-tugas saja tinggal di googling gitu kan, tinggal dilihat video dan lain-lain segala macam. Tapi sebenarnya ranah media yang sudah sangat maju sekarang itu kan menghadirkan kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa juga bagi orang-orang yang mau belajar. Kembali lagi, kalau seorang learner
dia pasti akan belajar banyak hal, kemudian melihat intisarinya, kemudian bisa belajar dari situ dengan baik gitu. Contohnya sekarang ya, orang mau sekolah misalnya katakanlah bidang musik misalnya. Ya, dalam kondisi seperti yang kita hadapi kemarin ada pandemi, ya, begitu banyak tutorial yang hadir di YouTube gitu. Mungkin dia akan bisa lihat itu, kemudian dia bisa belajar gitu ya. Ada juga misalnya saya lihat di lingkungan keluarga saya, ada orang yang pengen belajar ngaji jadi qori gitu ya. Dia bisa belajar juga melihat bagaimana bacaan yang benar, bagaimana gaya-gaya baca Al-Quran yang bagus gitu kan ya. Banyak itu sisi baiknya gitu. Benar. Tapi kembali lagi kepada effortnya juga, mau nggak kita mengelola atau memanfaatkan secara positif sajian sudah sangat deras gitu. Sekarang kan kita bisa bilang juga bahwa informasi itu hampir sama dengan dunia disruption sekarang ya. Benar. Jadi kita mengalami tsunami informasi yang cukup besar gitu. Dari mana saja. Sekali kita buka misalnya tentang kuliner, maka timeline kita di sosial media atau dimanapun akan muncul algoritmanya akan ikut. Iya, algoritmanya ke situ. Otomatis akan muncul hal yang seperti itu gitu ya. Persis. Tapi mungkin orang secara random acak melihat ini melihat itu juga akan muncul di situ gitu. Nah, kalau melihat bagaimana effort mereka, mungkin kembali kepada tujuan. Hanya sekedar sebagai penikmat informasi, atau setelah mendapatkan informasi dia create something, meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu yang bernilai baik, distribusikan lagi kepada orang lain. Misalnya kayak sekarang pekerjaan sebagai content creator. Benar. Ya kan? Itu kan bisa mengambil kesempatan ini sebagai wadah untuk belajar gitu. Nah, ada juga yang mungkin nggak merasa bahwa penting, tapi dia nggak merasa itu tuh penting gitu. Biasanya tuh yang kayak gitu tuh yang kalau anak-anak sekarang bilang generasi rebahan ya, ya diam aja atau ngelihat apa yang dilakukan oleh kawan. Semua orang bisa menjadi kreator di rumahnya masing-masing. Even mungkin perlengkapannya infrastruktur tidak selengkap itu, tapi mereka punya jalan untuk itu sangat besar. Itu yang sebenarnya menjadi manfaat positif kalau mau dikelola dengan baik. Misalnya kita mengedit sebuah tulisan, kita tadinya bukan editor yang bagus, tapi dengan membaca tulisan-tulisan bagus yang berseliweran di website, di internet, ya, bisa membaca media massa, kita bahkan punya penulis favorit yang bisa kita belajar gitu ya. Persis. Misalnya ada salah satu media massa online nasional yang ketika menulisnya senang, saya nggak sebut penulisnya, saya senang sekali membaca tulisannya dan itu men-trigger saya untuk bisa belajar, oh kapan dia menyampaikan ide yang begini, bagaimana cara dia menyampaikan, kita bisa belajar. Jadi itu membuat banyak hal bagi kita sebenarnya. Kayak kita bisa belajar satu hal dari orang yang sebenarnya tidak benar-benar kita temui secara fisik. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, dengan kemajuan informasi, kita bisa belajar banyak gitu dari mereka. Dan ternyata kita juga tahu akhirnya, oh ternyata kita senang di situ juga, itu trigger juga. Banyak kan sekarang selama pandemi, banyak juga akademisi punya channel YouTube, ya kayak saya salah satunya. Ada yang juga yang punya channel memasak, ada juga punya channel bagaimana cara parenting, ada juga yang bagaimana cara banyak hal gitu. Dan kita bisa mengkonsumsinya setiap hari, tapi tentu dengan harus melihat yang mana yang harus cocok dengan tidak, dan itu punya peluang yang cukup besar kalau effort dan maunya ada gitu. Ini pandangan personal ya, tidak mewakili apapun, hanya diri sendiri saja. Jadi sebenarnya sekarang itu kalau kita bicara bonus demografi, itu kan persentase usia produktif itu lebih besar dibandingkan usia yang tidak produktif. Artinya anak-anak milenial, generasi Z, dan generasi berikutnya itu akan hadir dan dia menjadi bagian itu selama 10 tahun ke depan ya. Ya, bonus demografi itu. Dan mereka sangat dekat sekali dengan yang namanya internet ya, informasi teknologi. Dunia maya yang bisa mereka akses kapanpun. Dan kita sebagai orang-orang yang mungkin becoming 40, masuk usia 40 tahun kayak gitu, akan bertemu dengan anak-anak itu justru bukan di luar, mulai dari rumah kita sendiri. Ya, ketika saya juga sadar akhirnya sekarang sudah punya anak yang remaja, sudah SMA, dia punya waktu sendiri, dia punya kreativitas sendiri.
Yang mungkin yang jangan itu adalah bukan saja kata tidak boleh, tetapi bolehnya yang mana. Itu pertama. Mungkin harus ada edukasi dari rumah. Iya. Pertama. Kalau pandangan saya, anak-anak sekarang tuh kreativitasnya luar biasa. Dan saya secara jujur banyak bekerja dengan anak-anak generasi Z itu sekarang, dengan generasi milenial juga. Gitu. Dan saya melihat memang mereka punya pemikiran yang kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Tapi ketika kita pahami, ternyata tuh keren, bagus gitu. Karena beda generasi tadi kan? Beda generasi, perspektifnya juga beda. Perspektifnya, sudut juga pandang beda, yang sudut beda, pandang. benar. Atau misalnya saya memahaminya mulai dari kelas juga. Iya. Ketika saya yang usia 40 misalnya, berhadapan dengan anak yang 17 tahun, 18 tahun masuk ke kampus. Iya. Itu bagi orang yang 40 saja jedahnya jauh loh itu. Apalagi bagi seorang pengajar yang mungkin belum pensiun tapi usianya juga udah lumayan. 55, 60 misalnya. Lebih jauh kan? lagi. Lebih jauh. Kalau kita tidak bisa memahami budaya-budaya, cara mereka berkomunikasi, cara mereka menyampaikan pendapat, itu bisa kita anggap kayak lawan. Ya kan? Mungkin frame-nya beda, ritmenya juga beda, gayanya beda. Gestur mereka menyampaikan juga beda. Iya. Dan saya tuh paham itu jadi kayak lelucon aja. Lelucon dalam arti kata yang kayak menerimanya dengan senyum aja gitu. Iya. Ya gitu. Ada yang merasa bahwa ini keren, misalnya ini bagus nih gitu ya. Dia menyampaikan dengan effort yang luar biasa, dengan gestur juga luar biasa. Kalau kita dulu sekolah, mungkin zaman saya, zaman Faisal mungkin sudah berkurang. Kalau ketemu guru aja kalau berpas-pasan langsung nggak berani. Nggak berani. Benar. Ya langsung belok kiri, nggak Iya. berani menatap dan lain-lain. Iya. Saya generasi yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita melihat mereka? Menurut saya berikan mereka kesempatan yang luar biasa, diawasi tapi dalam tanda kutip positif ya. Iya. Jangan jadi mirror juga jadi mereka gitu. Jadi kayak Iya sih. ketakutan gitu. Tapi berikan effort-effort yang kita tahu. Karena nggak zamannya lagi kita bilang, oh nggak gini, oh nggak zamannya lagi. Benar sepakat. Nggak zaman, kita pasti akan punya gap yang jauh dari mereka. Mereka punya cara sendiri. Mereka punya caranya mereka sendiri. Kita orang-orang yang sudah berada di generasi di belakangnya, mungkin share experience saja. Iya. Pengalaman dulu ini masih bisa dipakai nggak di kondisi yang sekarang, ya kan? Iya, benar. Mungkin Pesa juga tahu, filmmaker sekarang tuh udah jarang cari orang yang usia 40 tahun. Bener nggak? Udah jarang. Tidak hanya di Aceh, di Indonesia juga. Di Indonesia udah jarang. Pasti di bawah itu. Anak-anak 19 tahun ya, kalau kita lihat ya. Anak-anak 20 tahun, 17, 18, 25. Bahkan ada anak Indonesia yang musisi itu yang pemenang Oscar juga umurnya baru berapa waktu itu? Iya. Iya kan? Baru 14 atau 13 tahun ya. kalau saya nggak salah. Dan kita banyak loh pembuat-pembuat film indie juga yang berjaya juga di luar negeri. Iya. Nah, kesadaran kita akan muncul tuh ketika ada anak Indonesia yang diakui di kancah pentas internasional, baru kita tahu ada orang menjadi idola di negeri sana dulu baru muncul gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti. Sebenarnya itu alarm bahwa kita harus memberikan ruang yang lebih luas kepada anak muda untuk berinteraksi, berkarya, tapi tetap mungkin tandem bersama kita. Iya, benar. Nah, gitu. Saya kayak misalnya di tim saya gitu ya, rata-rata anak muda. Oke. Bayangkan saya yang 40 tahun ini temenannya dengan anak yang 21 tahun. Ya gitu. Ada yang manggil bapak, ada yang manggil abang gitu, itu terserah bagaimana yang nyaman ya. Tetapi pada saat kita berinteraksi sama dia, sebenarnya setiap hari yang kita lihat adalah lompatan-lompatan pikiran yang sebenarnya sangat genuine, sangat jenius sekali. Kita nggak bilang, tapi kita merasakan gitu. Iya, iya. Nah, jadi orang tua harus banyak merasakan dampaknya yang ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Dan itu dari sisi berkarya, barangkali berkesenian, bermedia. Ada juga yang hobinya berdiskusi. Biasa talentnya akan terlihat muncul luar biasa. Dari kampus, dari luar kampus gitu ya. Banyak anak-anak yang saya ngelihat tuh kayak mahasiswa saya, belakangan baru, dia ketua ini, dia berhasil membuat event ini. Itu nggak hanya sekedar lokal, Faisal. Bahkan bahkan sudah sampai event nasional. Gitu. Terus saya sebagai orang tuanya, dosen dalam tanda kutip, mungkin banyak yang nggak berani menyapa mahasiswa. Kalau saya japri aja, langsung ngobrol dan ngajak ketemu, ngajak minum kopi, ngobrol atau sekedar makan siang untuk share, banyak tahu, dan mereka banyak melakukan effort-effort yang luar biasa. Bahkan baru-baru ini saya lihat ada mahasiswa di kelas saya
di bulan Ramadan ini mereka tuh mengumpulkan semua para pekerja kuliner remaja. Mereka membuat kue dijual dengan proposal yang bagus, masuk ke sosial media, dan kuenya enak pula. Saya udah pesan juga, gitu ya. Dan hasilnya bukan untuk mereka, hasilnya untuk mengedukasi teman-temannya yang kurang mampu, orang-orang yang misalnya kayak penyandang disabilitas, untuk bisa belajar tentang bakat mereka, tentang keterampilan mereka. Dan mungkin itu tidak pernah kita lakukan di masa muda dulu. Jadi disruption itu sebenarnya memasuki relung-relung hidup kita yang paling dalam. Ya kan? Kita merasa nih udah sekolah S1, S2, S3, kadang-kadang merasa kalah juga loh dengan anak-anak yang punya kreativitas itu, dan mereka punya uang yang cukup banyak. Tapi kita nggak bicara uangnya. Betul. Bukan itu yang menjadi perbandingan. Artinya mereka masuk ke ruang kebermanfaatannya itu sudah sangat cepat gitu. Iya. Kalau bicara itu mungkin saya sedikit menyitir perspektif ilmu ya, gitu. Jadi saya belajar tentang talent mapping management, belajar tentang talent mapping, belajar tentang pemetaan kekuatan. Jadi anak-anak sekarang sebenarnya dia fokus dan harus fokus dengan yang mana menjadi ranah kekuatannya. Jadi kalau di dalam talent itu ada 34 bakat manusia ya. Ada 7 teratas, ada 7 terbawah gitu. Mungkin kapan waktu kita bahas lagi gitu. Tapi kalau kita bekerja di tempat yang lemah, kita nggak akan bisa mendapatkan effort yang luar biasa untuk bekerja di situ. Cepat lelah, merasa bosan, pengen pindah lagi ke segmented yang lain gitu ya, pindah ini. Tapi Anda harus kenali diri Anda tuh dengan benar. Dan kalau bahasa guru saya itu cepatlah bertemu dengan dirimu sendiri. Cari tahu apa yang kamu mau gitu ya. Kalau kamu senang dunia film, nggak usah bicara tentang dunia yang kamu nggak pahami gitu. Dan itu nggak harus juga melalui sekolah yang formal. Belajar banyak hal tuh bisa dari luar juga, walaupun ada sekolah formal juga gitu. Jadi pahami itu, kemudian dalami, kuatkan, lakukan terus secara genuine terus menerus gitu. Kita tentu akan berhadapan dengan masa salah. Tapi bukan untuk menyalahkan diri kita terus-menerus, membuat kita terperangkap dalam kesalahan itu, ya. Tapi untuk sekadar titik balik. Di titik temu mana kita bisa bertemu dengan kekuatan kita, dan kita terus bisa berkarya di sana, terus-menerus. Bahkan saya bilang kepada beberapa anak muda yang saya temuin itu, kita harus mengubah definisi senioritas. Senioritas itu bukan karena Faisal lebih muda dari saya dan saya lebih tua, tidak. Senioritas itu dalam pemahaman karya adalah orang yang terus punya effort yang bagus, konsisten, produktif, terus menghasilkan karya-karya yang hebat, dan orang yang lebih tua dari dia pun bisa belajar dari dia. Senioritas dalam berkarya. Ya, dan secara usia itu kan takdir Allah ya. Kita tidak bisa minta kita lebih muda, lebih tua, even di karang-karang tanggal lahir, tahun lahir nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Jadi temukan kekuatannya, lakukan sesuatu yang berdampak dan bernilai. Jangan pernah merasa bahwa kayaknya saya nggak mampu karena saya tinggal di Aceh. Tidak, di zaman sekarang tuh hambatan itu udah nggak berlaku. Orang-orang yang berkarya akan punya panggung dan tempat yang istimewa. Masalahnya di depan berhadapan dengan mungkin orang yang suka atau tidak suka, tinggal dicek and recheck saja. Nggak sukanya di mana, jadi koreksi kita. Sukanya di mana, jadi kekuatan kita untuk melanjutkan. Jangan pernah merasa berhenti, karena kalau kita udah berhenti, kesempatan-kesempatan akan hilang. Contohnya misalnya, ada yang bertanya, Pak, saya udah dapat melamar beasiswa Pak, untuk S2. Ini udah ke-8, tapi gagal terus. Jangan berhenti, saya bilang. Ubah lagi esainya, karena kamu nggak tahu rezeki kamu di kesempatan ke-9. Kalau kamu berhenti di ke-8, selesai. Jadi kalau kamu lanjut lagi, one step ke-9, insya Allah mungkin situ ada jalannya. Kenali, kembangkan, kemudian kolaborasi. Zaman sekarang nggak bisa nih, kerjanya sendiri tuh nggak bisa. Kita punya kemampuan yang terbatas. Kita punya kemampuan di A, ada orang lain punya kemampuan di B. Gitu. Dan hindari hal-hal yang percekcokan yang nggak penting. Gitu. Itu rumusnya sih. Obrol-obrolan yang kadang-kadang membuat orang lain terkecilkan, itu dihindari. Nggak usah menggunakan narasi-narasi yang menjatuhkan orang lain, meruntuhkan orang lain, nggak usah. Kalau ada orang yang mungkin tidak sepakat dengan kemampuan yang kita punya, ya nggak apa-apa. Mungkin dia punya sepakat dengan kemampuan yang lain. Apakah kita harus membenci? Tidak, nggak perlu gitu. Jadi kemaslah, kelolalah tantangan itu,
menjadi sebuah bahan bakar baru untuk membuat dia menjadi lebih cepat. Mungkin mengalahi BBM yang lain gitu ya. Mungkin akan bisa maksimal sampai di situ. Kalau itu dilakukan terus-menerus pasti akan ada capaiannya. Semua orang punya tempat dan dia bisa mengelola tempat itu dengan baik, menggapai prestasinya, dan jangan lupa ketika sudah dapat prestasi yang bagus, kemampuan yang diakui oleh publik yang banyak, distribusikan kepada orang lain. Supaya semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang berhasil. Kalau berhasil biasa itu biasa banget kan. Iya. Kalau berhasilnya bersama-sama, nah itu yang luar biasa. Lebih panjang. Itu lebih panjang, long life ya. Long Jadi life. kontribusi kita akan diakui, kita juga akan bisa bertemu orang-orang baru, kita akan kolaborasi dengan orang banyak, dan jangan takut dengan sesuatu hal yang baru, asalkan itu positif, ya punya effort yang bagus untuk umat juga, ya. Contohnya seperti itu. Banyak yang bisa kita lakukan kok. Jangan hanya merasa kayak ketemu ada aturan ini, serumitnya yang dibicarakan, ya. Kalau bertemu dengan orang, siapkan 1-2 solusi ketika diskusi. Ya misal diajak nih, siapkan solusi, jangan utarakan masalahnya. Ntar kita ketemu setelah itu ada daftar inventaris masalah, harus diubah lagi mindsetnya, daftar inventaris solusi. Ya, jadi tantangannya harus disambut, di-challenge dengan baik gitu ya. Benar. Kita bacakan ya, ada anak-anak muda kita juara FFI, juara ini, juara itu. Dan kalau saya sebagai anak muda, kita ketemu dengan teman kita, tanya dia, belajar, atau undang dia di satu sesi, bagaimana dia memulai kreativitas hanya menang. Iya. Juga jangan hanya belajar dari success story. Iya. Ya, story buruk yang hancur, yang turunnya, yang gagalnya juga harus dibelajar untuk inisiasi bagaimana men-challenge lagi jadi tempat-tempat hal-hal yang baru. Jadi destruksi ini yang zaman yang sekarang seperti itu harus di-manage juga dengan positif kan. Banyaklah. Jangan kalah dengan kondisi, tapi kelola kondisi agar bisa kita berbagi lagi dengan orang banyak. Jadi, Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official.